Narasi teori and cerita dramatis. Roronoa Zoro, jalan gelap, sang pendekar neraka. Dalam dunia yang dipenuhi lautan, mimpi, dan darah, ada satu manusia yang tidak pernah takut mati, karena baginya kematian hanyalah jalan menuju kehormatan. Zoro, nama yang menggema di seluruh dunia. Bagi kebanyakan orang, dia hanyalah kru kedua topi jerami, seorang pendekar pedang brutal yang setia kepada Luffy. Tapi bagi sebagian kecil yang memperhatikan lebih dalam, Zoro adalah teka-teki, sebuah misteri hidup yang mungkin menyimpan kegelapan terbesar dalam sejarah dunia One Piece. Asal-usul yang terlupakan. Kita tahu Zoro berasal dari desa Shimotsuki East Blue. Namun, apakah benar dia hanya anak dojo biasa atau ada sesuatu yang disembunyikan dari kita? Nama Shimotsuki bukan nama sembarangan. Itu nama klan bangsawan dari Wano, negeri samurai yang tertutup selama ratusan tahun. Dan salah satu leluhur mereka adalah Ryuma, sang pendekar legendaris, dewa pedang yang pernah membunuh naga di langit Wano. Sekarang perhatikan baik-baik. Zoro memiliki wajah yang sangat mirip dengan Ryuma. Bahkan gaya bertarung mereka identik. Apakah ini kebetulan atau warisan darah? Banyak teori mengatakan bahwa Zoro adalah keturunan langsung Ryuma, diturunkan secara rahasia ke East Blue untuk melindungi garis keturunan terakhir samurai sejati. Jika itu benar, maka jalan hidup Zoro bukan kebetulan. Dia ditakdirkan untuk menanggung beban leluhurnya, menjadi pedang yang akan menebas dosa masa lalu klannya. Sumpah di bawah langit. Sejak kecil Zoro selalu kalah dari satu orang, Kuina, seorang gadis yang memegang mimpi yang sama dengannya, menjadi pendekar terkuat di dunia. Tapi suatu malam, Kuina jatuh dan meninggal secara misterius. Apakah benar itu kecelakaan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Banyak penggemar percaya, malam itu bukan sekadar tragedi. Itu adalah pemicu kutukan. Sejak saat itu, Zoro berubah dari bocah keras kepala menjadi manusia yang hidup hanya untuk satu hal: menepati janji dengan orang mati. Sumpahnya bukan sekadar ambisi, itu kutukan. Setiap kali dia mengangkat pedangnya, dia mendengar bisikan masa lalu. Suara Kuina, suara leluhur, suara yang menuntut pengorbanan demi kekuatan, dan Zoro menjawabnya dengan darah. Jalan berdarah menuju neraka. Setiap luka yang Zoro terima bukan hanya luka fisik, itu adalah tanda bahwa dia bersedia berjalan di jalan yang bahkan iblis pun enggan lewati. Ketika dia melawan Mihawk, dunia melihat seorang pemuda yang kalah telak. Tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih besar. Zoro menatap kematian dan tersenyum. Karena baginya, rasa sakit adalah harga dari kebangkitan. Dan sejak hari itu, dia bukan lagi manusia biasa. Dia adalah pedang hidup. Tubuhnya diasah oleh penderitaan, jiwanya ditempa oleh kekalahan. Lalu datanglah peristiwa di Thriller Bark. Ketika Luffy sekarat, Zoro berdiri di hadapan Bartholomew Kuma dan berkata, "Ambil saja nyawaku." Namun Kuma tak membunuhnya. Dia menunjukkan rasa sakit Luffy, dan Zoro menanggung semuanya. Tubuhnya hancur, tapi dia tetap berdiri, tak bersuara, tak mengeluh. Hanya berkata satu kalimat, "Tidak terjadi apa-apa." Tapi dunia tahu, itu adalah malam ketika Roronoa Zoro meninggalkan sisi manusia.
dan memasuki wilayah para iblis. Pedang dari dunia kegelapan Enma, pedang yang menghisap haki penggunanya, pedang yang dulu milik Kozuki Oden dan sekarang menjadi bagian dari Zoro. Pedang itu tidak dipilih sembarangan. Banyak percaya Enma memilih jiwa yang memiliki kegelapan paling dalam. Dan siapa yang lebih gelap dari Zoro? Zoro tidak berjuang untuk dunia. Dia tidak ingin menjadi pahlawan. Dia hanya ingin menepati janji, bahkan jika harus menebas surga dan neraka sekaligus. Saat Zoro menggunakan Enma, matanya berubah, hakinya liar seperti energi dari dunia kematian. Apakah itu kekuatan manusia atau sesuatu yang lebih tua dari itu? Ada teori bahwa Zoro telah terikat dengan roh Enma dan perlahan jiwanya digerogoti oleh energi dari dunia bawah. Setiap kali dia bertarung, sedikit demi sedikit, dia bukan lagi Zoro yang sama. Sang Raja Neraka. Dalam dunia teori, ada satu prediksi mengerikan. Jika Luffy adalah Raja Bajak Laut, maka Zoro akan menjadi Raja Neraka. Artinya, Luffy akan menaklukkan lautan. Zoro akan menaklukkan kematian itu sendiri. Perhatikan simbolisme di setiap arc. Zoro selalu bertarung di antara darah, bayangan, dan kematian. Dia melawan iblis, zombie, hingga pedang terkutuk, seolah dunia mempersiapkannya menjadi penjaga gerbang antara hidup dan mati. Dan di Wano, ketika Zoro menebas King, darah ras Lunarian, kita melihat Zoro hampir mati, tapi berdiri kembali dengan aura hitam yang membakar pedangnya. Itu bukan sekadar haki, itu jiwa yang bangkit dari neraka. Akhir dari jalan berduri Zoro pernah berkata, "Kalau aku harus mati, maka aku akan mati di sini, tapi aku akan mati berdiri." Kata-kata itu bukan sekadar keberanian, itu manifesto dari seluruh hidupnya. Dia bukan bertarung untuk hidup, dia bertarung karena tidak bisa berhenti. Bagi Zoro, dunia adalah medan ujian, dan setiap pedang yang dia tebas, setiap luka yang dia tanggung, semuanya adalah langkah menuju takhta terakhir. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai dewa pedang sejati. Mungkin pada akhir perjalanan topi jerami, Luffy akan mencapai Laugh Tale, sementara Zoro akan berdiri sendirian di bayangan dunia, menjadi penjaga antara kehidupan dan kematian, sang pendekar neraka yang menjaga keseimbangan dunia. Pedang yang tak pernah istirahat. Jika neraka ada, maka Zoro sudah pernah ke sana. Tapi dia kembali dengan pedang di tangan dan senyum di wajahnya. Roronoa Zoro bukan hanya pendekar pedang. Dia adalah simbol dari manusia yang berani menghadapi kegelapannya sendiri. Dia menebas bukan karena benci, tapi karena cinta. Cinta pada janji, cinta pada kehormatan, dan cinta pada perjalanan hidup yang takkan pernah berakhir. Dan mungkin di suatu tempat di masa depan, ketika dunia One Piece mencapai akhir,
Zoro akan tersenyum dan berkata pelan, "Aku sudah menepati janjiku.